Ya, Ibu, Bapak sekalian, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah dengan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan inayah dan juga ridhonya kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini, tepatnya pada hari Sabtu malam, malam Ahad seperti itu, yang mana ini telah memasuki bulan Syaban ya, yang mana tidak lama lagi, ya kurang dari sebulan lagi, insya Allah kita akan berjumpa dengan Ramadan seperti itu. Eh, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam ini, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma La lana ilma lana illa ma 'allamtana illa ma illa 'allamtana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka innaka antal alimul hakim. wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna warzuqna fahma. Baik, kemarin tuh minggu lalu nggak ini ya, mohon maaf. Waktunya kelas saya ada di rumahnya Ibu Muntakingah ya. Seperti itu, mohon maaf Bu ya. Betul. Saya lagi ini semi mudik, semi mudik. Ya lagi ke Jawa Tengah waktu itu karena ada acara keluarga. Baik, ini kemarin sampai masih ingat gak ya sampai halaman apanya? Coba saya tunjukin ya. Kalau sudah berarti ya katakan sudah. Ini sudah belum ya? Itu halaman berapa ya, Ustaz? Sudah, 28. Ustaz. Sudah. Tadi yang 28 itu, Ustaz, terakhir. Oh, 28 tadi terakhir ya? Iya, yang nomor 3. Baik. Nomor 3. Oh, ini yang nomor 4 Iqra. Nomor 3. Iya, sampai nomor 3 itu. Oh, sampai nomor 3 ini. Ya, yang penjelasan mubtada. Penjelasan mubtada. Mubtada khobar. Tapi sampai sini kan ya? Iya, sampai situ. Sampai 2 apa sampai 3 ini? Sampai 3 kan Sampai 3 sih. bacanya. Ya kan ya? Iya. Imarur rojuli baitu hamidin sayyaratul mudiri mandilu ammarin ismut tolibi baitullahi fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, ini praktek membaca mudof dan mudof ilaih, ya kan ya? Seperti itu. Nah, jadi mudof dan mudof ilaih itu apa? Dua kosakata yang dijadikan sebagai satu kesatuan, ya kan ya? Yang pertamanya mudof, yang keduanya mudof ilaih. Ya, yang mana mudof ilaih ya, yang keduanya selalu majrur ya, selalu dengan
Kalau misalnya di sini ya dengan antara kasrotain atau kasroh ya, Ada alif lam. seperti halnya baitu Abbasin ya, ini kalau kasrotain, kalau misalnya kasroh dukanut tajiri, ya kan ya. Daftaru Sa'idin ismul waladi, mandilu Yasirin kitabullahi, sariru Khalidin miftahus sayyaroti. Nah, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan mudhof dan juga mudhof ilaih. Baik. Selanjutnya kita akan coba ya, Ibu bisa nggak nih mengisi titik-titik sesuai dengan arah daripada kalimatnya. Saya contohkan ya. Titik-titik al-baiti muglakun. Jadi kita diminta untuk mengisi antara mudhofnya atau mudhof ilaihnya. Nah, kalau ini yang diisi apa? Mudhofnya ya. Nah, ini apanya rumah nih yang tertutup? Ada yang bisa jawab? Apanya rumah yang tertutup? Pintu. Pintu. Nah, bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Babu. Nah, berarti Bab- kalau misalnya ini bacanya gimana? Babu. Babu. Babul baiti Nah, gitu ya. muglakun. Babul baiti. Babu. Babul baiti mughlakun. Mughlakun Muglakun apa tertutup. Ustaz? Tertutup ya. Tertutup. Tutup ya, tertutup. Terus aina titik-titik as-sayyarati, di mana? Apa nih kira-kira? As-sayyarah mobil. Di mana apanya mobil nih? Kunci ya, kunci. Bahasa Arab kunci Miftahul. apa? Miftahul. Jadinya miftahus Iya, roti. miftahus sayyarati. Habis itu 3 Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Rasulullahi. Ini mudah ya. Nah, terus titik-titik atau bibi ba'idun. Rumahnya dokter nih yang jauh. Ada yang bisa nebak gak? Baitul. Baitul. Nah, betul. Baitut tobibi ba'idun. Baitu tuh rumahnya Pak Dokter itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullah. Babullahi. Khadijatu siapanya Hamidin nih? Anaknya. Anaknya. Bisa. Anaknya berarti apa? Baladu. Yang perempuan. Bintun. Bintu Hamidin. Bin. Ya, sebenarnya tadi saya mau jawabnya pakai zaujatu ya. Kalau Istrinya istri Ustaz, Hamid. Zaujatu. Zaujatu. Zaujatu Hamidin. Nah, di sini anak titik-titik al-mudarrisi. Nah, ini mungkin pakai zorof coba. Kira-kira apa ya? Pakai zorof. Spiderman. Di depan atau di belakang mau pakai apa nih? Waro. Waro al. Waro. Waro. Waro itu artinya apa? Belakang. Titik-titik atau libi maksurun nih. Apa nih? Apanya murid yang rusak? Kolamu. Nah, betul. Qolamut tholibi. Alamut tolibi. Maksurun itu patah atau rusak ya. Nah, ini nih. Babu titik-titik maftuhun. Pintunya apa nih yang terbuka? Gurfatu. Babul. Gurfati. Nah, babul hurfati maftuhun. Nah, terus khorojal mudarrisu
min titik-titik al-mudiri. Nih misalnya guru nih keluar dari apanya mudir? Dari Kantor. ruangannya. Kantor bahasa Arabnya apa? Maktab. Bisa min Biro. maktabil mudiri. Nah, gini ya. Min maktabul atau min Min maktabil, Ustaz? maktabi kan min ya. Ada Oh iya. ada apa? Ada jarnya ya. Mm-mm. Kalau ada jarnya jadi bi ya. Ustadz, izin tanya, Iya, silakan. itu yang nomor 7 tadi, itu berarti posisinya yang waro'a itu jadi mudhof, Ustadz. Iya, mudhof. Kan zorof itu sebenarnya isim ya. Isim. Ya, apa nah bukan Oh, huruf ya. jadi mudhof Zorof itu itu isim. nggak harus benda ya, Nggak bisa harus, ya, bisa isim. itu. Oh, iya. Zorof juga bisa. Zorof itu dia isim ya, karena nama kayak kosakata lainnya seperti itu, maka dia bisa jadikan mudhof. Makanya kalau misalnya kalau misalnya fil fasli ya, kayak misalnya fil fasli, ya kan ya di dalam kelas. Nah, itu jadi jar al faslinya jadi kasroh itu memang karena Jar. fi-nya, ya kan ya karena memang fi itu huruf Jar. jar. Nah, tapi kalau misalnya amamal fasli, ya, kalau yang bagi pernah level 1, nah itu kenapa kok al-fasli, itu sebenarnya gara-gara mudhof ilaih, ya. Seperti itu, gara-gara mudhof ilaih, amamanya mudhof. Makanya tetap kasroh, ya. Nah, seperti itu. Paham, Bu? Ya, Ustadz. Ya. Paham lupa Ustadz. Eh? Paham lupa. Paham lupa ya, di murojaah ya. Iya Ustadz. Jasim, Di ini apa saya ketinggalan Ustadz? Tadi ada tamu. Ini di buku halaman berapa Ustadz? halaman Tuh, tuh, tuh. Ini udah saya ini ya, sudah saya 30. SS ya, nanti dikirimnya habis pelajaran ya. Iya Ustadz. Bentar, Bu. Halaman 30, Bu. Halaman 30. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana ketika yaitu suatu isim ya, itu disambung dengan iya. Iya itu artinya apa? Iya. Ya, artinya wahai ya, hey gitu kan. Ya Muhammadu artinya hey Muhammad atau wahai Muhammad. Ya kan ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu isim atau misalnya nama orang ya yang mana itu dia berharokat domatain ya, tanwin ya. Domah tanwin, domatain. Nah, ketika yaitu disandingkan dengan ya, maka dia menjadi domah biasa. Muhammadun jadi ya Muhammadu. Tadi ya artinya apa, Bu? Wahai. Wahai. Ya. Ya Kholidu. Ya Ustazu. Ya Waladu. Nah, coba Bu. Baca Ibu Nur Halimah coba. Yang ini. Yang saya kotakin ya. Ini bacanya apa? Ya Ali. Ya Ali apa? Ya Ya Aliyu. Nah, betul. Ya Aliyu. Ibu Rina coba baca ini. Ya Abbasu. Ibu Muntafingah baca ini. Ya Saihu. Betul. Kalau misalnya Ibu Fatmawati, ini apa bacanya? Ya Syaikhu. Ini yang sebelumnya, nggak ada ya-nya. Syaikh.
Eh? Keluar ya? Ada? Ada Ustaz. Syai apa? Syaikhun. Syaikhun ya. Ibu Afisa udah? Belum, Ustaz. Ya, ini bacanya apa nih? Ya rijalu. Ya, rijal. rojulu. Rojulu. Rijal itu jamaknya, Ya. rojulun itu mufradnya. Ibu Azizah ini bacanya apa? Yasirun. Ibu Nur Halimah sudah belum ya? Sudah Ustaz. Mbak Ismi, Ibu Ismi, ini bacanya apa? Yang mana, Ustaz? Ini yang ini. Oh, ya Umaru. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Yang belum siapa sini? Nggak ada. Nah, ini contohnya ya, duk turun. Nah, kalau ini duk turun, tapi kalau misalnya dikasih ya, jadi ya duk turu. Nah, gitu ya. Ustaz, doktoro artinya apa, Ustaz? Duk turu artinya doktor. Bukan dokter ya, doktor. Doktor S3. Ya, dokter. Kalau Kayaknya dokter itu tobibun ya Ustaz. ya kalau dokter baru tobibun, Tobi. kalau doktor dukturun ya. Mm. Makanya kalau ibu lihat capnya Ustadz Adi Hidayat ya, itu dukturu Adi Hidayat ya, dukturu. Nah, duktur itu artinya dokter. Nah, terus selanjutnya ini ada yaitu penerapan manhaza ya, manhaza. Kita jadi di sini disebutkan bendanya dulu ya. Bendanya dulu disebutkan kitabu, tapi dia ketika bersambung dengan yaitu dengan apa namanya? Dengan manhaza ya, ketika disambung dengan pertanyaan manhaza itu dia nggak pakai domatain ya, pakainya yaitu domah biasa. Jadinya kitabu manhaza. Nah, gitu ya. Kitabu manhaza. Hmm. Oke, nah kalau misalnya ini nih saya contohkan dulu ya. Ini jadinya ini kan kolamun ya. Nah, ketika kolamun disambung dengan manhaza jadinya kolamu manhaza. Hmm, Ini ya. Pulpen siapa ini? Oke, coba jawab bareng-bareng. Yang ini nih, gimana caranya? Bahasa Arabnya apa dulu nih? Komisun. Komisu. Komisun. Nah, Man. coba kalau disambung manhaza. Komisu. Man hadza. Nah, gitu ya. Komisu man hadza. Selanjutnya, sampingnya tuh rumah jadi apa? Itu man hadza. Baitu man hadza. Eh, kurang ya. Oke. Selanjutnya, Sariru man hadza. Man hada. sariru man Man. hadza. Belum ini. Ini. Oke. Nah, selanjutnya, ini sudah ya saya SS. Oke, selanjutnya kita lanjut.
Tadi dari halaman 29 ya? Iya, 31. Ini apa nih? Nah, di sini yaitu kita akan mempelajari terkait dengan yaitu kata ismu, ismun sama ibnun, ya. Ismun sama ibnun. Nah, ini dia memiliki suatu hal yang unik ya, di mana ismun dan ibnun ketika di awal kalimat dia dibaca ya, alifnya dibaca. Ya, alifnya dibaca. Nah, tetapi ketika di pertengahan kalimat ya didahului oleh huruf lain atau didahului oleh kata lain ya sebelumnya. Nah, itu maka alifnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf setelah alifnya. Contohnya ya, ismul waladi Muhammadun. Nah, ini gara-gara dia di awal maka i-nya dibaca ismu. Nah, tetapi ketika di tengah ya jadinya wasmu, wasmu. Nah, gitu ya. Nah, jadi alifnya nggak dibaca, jadinya wasmul binti Zainabu. Nah, ini juga ya, ismul mudarrisi Hamidun. Nah, tetapi ketika di tengah ya didahului oleh huruf lain, jadinya masmul mudiri. Nah, gitu ya, masmul mudiri. Nah, begitupun pula dengan ibnun ya. Ketika di awal dia dibaca ya, Ibnu Khalidin fil madrasati. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ketika di tengah ya, dia tidak dibaca, jadinya wabnu Hamidin. Wabnu Hamidin. Nah, gitu ya. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, ini juga yang bawahnya, coba baca dari yang pertama, coba Mbak Ismi, coba yang ini. Ibnu mudarrisi mudarrisu fil fasli. Mudarrisi ya, karena mudhof ilaih ya. Oh, mudarrisi. Ibnul mudarrisi fil fasli. Nah, kalau misalnya selanjutnya nih, Aina. Aina ba'nu mudiru. Nah, ini mudhof ilaih ya. Aina benul mudiri. Ya. Kalau mudhof ilaih dia selalu di kasroh. Bu, selalu diapakan kalau mudhof ilaih? Ibu Ismi. Kalimat itu dikatakan mudhaf ilaih itu kalau ketemu apa, Ustaz? Kalau berarti belum paham ya. Nah, ketika tadi yaitu yang namanya mudhof dan mudhof ilaih itu berarti ketika dua kosakata disatukan ya, ketika saling berdampingan ya, ketika dua kosakata disatukan yang mana ya kosakata pertama disebut mudhof dan kosakata kedua disebut mudhof ilaih ya kan ya. Nah, untuk ini dua kosakata ini dua isim ya. Dua isim ya, dua kosakata benda atau misalnya yang satu benda yang satu nama orang ya. Seperti itu. Nah, ini kan dua kosakata nih, ibnu sama al-mudiru aslinya ya, ibnun sama al-mudiru. Nah, ketika disatukan, maka dia menjadi ibnul mudiri. Nah, kan ya, seperti itu. Yang mana mudhof ilaihnya itu dikasrohkan. Ya kan ya, kayak gitu. Ibnun itu artinya anak, al-mudiri artinya pimpinan. Nah, awalnya kan terpisah ya. Ibnun anak, al-mudiru pimpinan. Nah, ketika digabungkan menjadi ibnul mudiri artinya anak pimpinan. Nah, gitu ya, anak direktur. Kayak gitu. Baik. Ini Ustadz boleh tanya, apa?
Ustadz yang tadi yang pertama Ustadz yang ismul waladi Muhammadun wa wasmul binti Zainabu atau Zainabun Ustadz? Zainabu. Bu. Karena dia termasuk Kenapa? mamnu minas sorfi ya. Tapi ini pembahasan mamnu minas sorfi itu ada di akhir level 2 Bu ya. Nanti Ibu akan belajar terkait tentang mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi itu adalah sebuah kaidah di mana ya teruntuk kosakata tertentu di mana dia dilarang tanwin sama dilarang kasroh ketika bertemu dengan huruf jar. Itu namanya mamnu minas sorfi. Nah, itu pembagiannya banyak, Bu. Ya. Salah satunya itu adalah nama perempuan. Nah, setiap nama perempuan itu mamnu minas sorfi. Ya, setiap nama perempuan itu mamnu minas sorfi, artinya dilarang tanwin, ya, sama dilarang kasroh ketika bertemu huruf jar. Itu namanya mamnu minas sorfi. Nah, Zainabu, karena Zainabu ini perempuan, maka dia dilarang tanwin. Gitu, karena termasuk mamnu minas sorfi. Nah, gitu ya. Seperti itu. Karena Zainabu ini nama perempuan, ya maka dia dilarang tanwin. Ya itu udah memang aturannya ya. Tapi belajarnya nanti ya, detailnya ketika di pertemuan akhir level 2. Itu Bu ya. Baik. Kalau mau tanya detailnya nanti aja ya. Apa ajanya Ya, siap. pembagian. Nanti aja ada waktunya. Oke, selanjutnya coba nih baca ya. Ini baca. Coba. Coba Ibu Fatmawati nomor 1 coba baca. Nah, Ibnu Muhammadun fil Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin Kan fil mudhof ilaih. Ibnu Muhammadin fil apa ini Ustaz? Fil Iraqi. Irak itu Irak ya Nama Ustaz? nama negara Irak ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ya, fil Hindi. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Nur Halimah coba nomor 2. Khoroju ibnul Khoroja ya, khoroja. oh ya Khoroja ibnul Nah, gini ya. Kalau di tengah diapakan, Bu? oh Khoroja benul Qabibi minal baiti. Gitu ya. Khoroja benut tobibi. Gitu ya. Khoroja benul Khoroja benut tobibi. Qabibi minal baiti. Selanjutnya Ibu Irma coba nomor 3. Dhahaba bannut tajiri ila suqi. Selanjutnya Ibu Azizah coba nomor 4. Panjang ya. Coba Ibu Azizah yang segininya aja ya. Jangan semuanya. Setengahnya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut. Ayo, Oh, lanjut. separuh aja Ustaz ya. Iya. Ya. Oke. Ismul muhandisi Faisalun. Oke, selanjutnya Ibu Muntafinya coba baca yang terakhir nih. Setengah terakhir.
Bu, suaranya Bu, ini di unmute. Coba dibuka. Baik. Yang terakhir ya Ustaz. Ya. Tuh. Ibni man anta. Bukan. Ini nih. Yang ini nih, yang dikotakin setengah terakhir. Mas Mutobibu Mas'udu. Nah. Mas Wasmutobibi ya. Mas Mutobibi Mas'udu. Ini jangan lupa ya, ini kebanyakan salah ya ketika di mudhof ilaihnya. Ketika mudhof ilaih itu dikasrohkan atau dikasrotainkan kalau memang nggak ada alif lamnya gitu ya. Dikasrohkan. Kasrotan. Kalau ada alif lamnya dikasroh biasa, kalau misalnya nggak ada alif lamnya dikasrotainkan ya. Oke, selanjutnya Ibu Rina coba ini. Mas Murrojuli. Betul. Ibu Afrisha coba semuanya nih. Anamnul waziri. Anabnul Bukan ini nih yang ini, yang pertanyaannya dulu ya. iya. Ibnu man anta. Selanjutnya. Anabnul waziri. Betul. Al-wazir artinya apa? Wazir itu saya anak wazir. Saya anak menteri ya. Oh, ya. Anak menteri. Ini ada nggak yang temennya menteri? Oke. Sudah ya ini. Ada yang artinya nggak tahu nggak di sini? Nul. Terjemahnya nggak tahu. Asyari'u. Lupa saya Ustaz. Hmm? Asyari'u. Yang mana? Nomor berapa? Oh, bukan yang itu ya, yang kosakata. Kira-kira yang kosakata. Nggak ada ya di sini. Asyari'u yang kayak gini. Kirain kali yang sudah kalimatul jadidah. Oh, belum. Asyari'u artinya ya jalan raya ya. Nah, ini ada yang nggak tahu artinya? Bu? Ada yang nggak tahu artinya? Mulakun apa Ustaz? Mulakun tadi ya, tutup ya atau tertutup? Mulakun tertutup. Al-kholu. Sabar. Tutup atau misalnya toko tutup, bahasa Arabnya ad-dukanu mughlaqun ya. Kayak gitu. Selanjutnya al-khol aman dari ibu. Aman. Al-khol. Oh. Nah, al-ammu baru paman dari ayah. Kalau asyari'u jalan raya ya tadi nanya kan? Oke, ada yang lain yang nggak tahu?
Dari ayah. Ada yang nggak tahu? Al-Hakibatu Batu ya itu. Apa Ustaz? tas jinjing. Oh iya udah pernah ya. Sudah ya kayaknya ya. Iya pernah. Ustadz, Apa? kalau misalnya bibi dari ibu berarti kholatun. Betul ya, ditambah tamar butoh aja al-kholatu atau kholatun. Mm-mm. Betul Bu ya. Kalau misalnya bibi dari ibu tinggal ditambah tamar butoh. Kalau bibi dari ayah ya tambah tamar butoh juga jadinya al-ammatu. Ah. Muhandisu artinya apa, Ustadz? Apa? Muhandisu. Muhandisu insinyur. Arsitek ya atau insinyur? Atau insinyur Bu ya? Insinyur. Muhandis. Ya, insinyur ya. Iya. Insinyur. Atau arsitek bisa. Arsitek sama insinyur itu bedanya apa Bu ya? Ada yang tahu? Kalau arsitek tuh mau apa bangunan gitu. Kalau insinyur kan bisa insinyur mesin, insinyur. Oh iya. Ini Oh, muhandis bisa arsitek bisa insinyur. As-sayyaratu apa ya, Ustaz? Mobil. Iya. Ada lagi? Sudah? Oke. Saya screenshot ya. Oke. Baik. Nah, ini ya contoh dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sayyarotu itu sebagai mudhof, al-mudarrisi mudhof ilaih. Ini kan awalnya dua kosakata yang terpisah ya. Yang mana yang kosakata pertama itu sayyarotun artinya mobil. Yang kosakata kedua itu al-mudarrisu artinya guru. Nah, ketika disatukan itu jadinya mobilnya guru. Sayyarotul mudarrisi. Ya, seperti itu. Sebenarnya benda utamanya itu ada di kosakata pertama ya. Ini benda utamanya itu di kosakata pertama sayyarotunya. Ini benda utamanya. Nah, adapun mudhof ilaih ini yang keduanya ini sebagai keterangan ya atau kepemilikan. Ya, sebagai keterangan atau kepemilikan ya. Misalnya contohnya ini kan mobilnya guru. Tapi misalnya dipakai sama anaknya, tetap nggak statusnya mobilnya guru atau jadi mobilnya anaknya? Mobilnya guru. Eh? Tetap mobilnya guru. Tetap. Misalnya mobilnya guru dipinjam sama temennya, itu jadi milik temennya atau tetap mobil guru? Tetap mobil guru. Tetap mobil guru, ya. Nah, jadi di sini bagaimana fungsi daripada mudhof ilaih ini itu sebagai keterangannya atau sebagai ya apa namanya kepemilikannya ya. Keterangan kepemilikan seperti itu untuk mudhof ilaihnya. Nah, adapun aturannya ya bagaimana yaitu ketika yaitu
jadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya ini wajib untuk yaitu kasroh. Kalau misalnya ada alif lam, kalau misalnya tidak ada alif lam maka jadi kasrotain. Ya kan ya. Misalnya nih alif lamnya dihapus. Jadi apa, Bu? Al-mudarrisi alif lamnya dihapus jadi apa? Darisin. Nah, betul. Saya rotu mudarrisin. Gitu ya. Nah, contoh dari mudhof ilaih lainnya, coba contohnya. Ini ada kolamun. Nah, habis itu ada kosakata lagi, yaitu al-ustazu. Coba Ibu Muntafingah, kalau digabungin jadi apa nih? Jadi mudhof ilaih, kalau digabungin jadi apa? Kolamun sama al-ustazu. Kolamun. Kalau mudhof ilaih ya, Ustaz. Iya, digabungin nih jadi mudhof sama mudhof ilaih. Mudhofnya kolamun, mudhof ilaihnya ustazu. Digabungin jadi apa? Kalau misalnya Iya. jadi satu kesatuan. Yang pertama berarti kolamul ustadu. Sebentar. Kolamul Mudhof kolamul yang pertama kolamul ustadi. Iya, ini diubah jadi mudhof ilaih jadi apa? Yang kedua Enggak, yang ini emang ada dua ya. Ini kan satu doang. maksudnya ketika mudhof ilaih sama mudhof yang tidak pakai alif lam ya, Coba Ustaz. sekarang ya disatukan. Kolamun sama ustazu disatukan jadi apa? Kolamul ustadi. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk apa namanya? Terkait dengan mudhof ilaih. Jadi awalnya dua kosakata terpisah. Nah, ketika menjadi satu kesatuan, itu namanya jadi mudhof dan juga jadi mudhof ilaih. Ya, kosakata yang mudhof ilaih itu jadi kasroh kalau ada alif lam. Kalau gak ada alif lam jadi kasrotain. Coba kalau misalnya alif lamnya dihapus jadi apa? Kolamu ustadin. Kolamu Ustadin. ustadzin. Baik. Selanjutnya. Ini banyak ya, coba. Nih, latihan baca aja ya. Coba Ibu Fatmawati baca ini. Hadza banu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Baik, bagus. Ibu Muntafingah baca ini. Ibnu Hamidi jalisu. Ibnu Hamidin. Ya. Ibnu Hamidin jalisu wabin. Jalisun. Ibni Hamidu. Ibnu Hamidin jalisun. Gitu ya. Ibnu Hamidin jalisun. Selanjutnya. Wa bintu Yasiri. Yasirin kan nggak ada alif lam ya. Ini mudhof ilaih Ibu, tapi nggak ada alif lam, maka dia jadi kasrotain ya. Iya, San. Wa Coba bintu ulangi. Yasiri waqfatun. Ulangi wa bintu. Wa bintu Yasirin waqfatun. Waqifatun. Waqifatun. Ini ada sedikit belajar Arab gundul ya. Selanjutnya. Ustadz, mau tanya Ustadz, bentar. Ya.
Jadi kalau kan mudhof ilaih. Kalau waqifatun tuh jadi apa statusnya? Nah, wa bintu Yasirin ini mubtada, waqifatun khobar ya. Oh gitu. Mubtada Iya. khabar. Ada. Ada. Bintu Khobarnya Yasirinnya mubtada, waqifatun khobar. Kayak ini Ibnu Hamidin mubtada, jalisun khobar. Ya. Hmm. Ibu Afrisha baca ini. Man hazihi ukhtul muhandisi. Nih, Ibu Irma baca ini. Ahia aidan muhandisun la hiya tabibatun. Baik. Sudah ini. Ada yang nggak tahu artinya di sini? Ada yang nggak tahu artinya, Bu? waqifatun apa, Ustaz? Waqifatun itu berdiri. Untuk perempuan, kalau untuk laki-laki apa? Waqifun. Waqifun. Iya. Berdiri perempuan. Ada lagi yang mau ditanya ini, terjemahnya? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, Ustaz, ya. Ustaz, penggunaan kalimat aidon itu nggak bisa di belakang, Ustaz. Oh, aidon ahia bisa ya. Ini bisa di depan, bisa di belakang ya. Mau ahia muhandisatun aidon bisa, ahia aidon muhandisatun juga bisa ya. Aidon Ya, apa baik. Ustaz? Aidon itu artinya juga. Oh juga. Apakah dia juga arsitek? Ya, atau apakah dia arsitek juga? Ya sama aja ya. Juga. Afan, Ustaz tanya sebelum lanjut, Ustaz. Ya. Ini tadi yang Ibnu Hamidin. Kok Hamidin, Ustaz? Kan tadi saya terangkan, kalau mudhof ilaih itu nggak ada alif lamnya, maka jadi kasrotain. Kalau ada alif lamnya, kasroh biasa. Kan kalau Hamidin karena nggak ada alif lamnya, ya kasroh tain ya. Ya, Ustaz. Oke. Tadi yang baca siapa ya tadi? Ibu Muntafinya sama? Sama. Siapa? Saya, Ustaz. Ibu Irma. Oh, Ya. sekarang Ibu Nur Halimah ya baca ini. Iya, Ustaz. Man hadhihi ukhtul muhandisi. Baik. Selanjutnya Ibu Fatmawati baca ini. Ahia aidon muhandisatun la hiya tabibatun. Oke. Ini ya, ini. Nah.
Selanjutnya, Ibu Azizah baca ini nih yang atas. Sayyaratu. Sayyaratu man hadihi sayyaratul mudiri. Ibu Rina baca ini. Hadhihi mikwat Apa artinya mikwatun? setrika. Betul, setrika. Mbak Ismi, coba baca selanjutnya. Ini. Mbak Ismi. Liman hadihi Khalidin. Hadihi Khalidin. li Khalidin. Ada li-nya ya. Tuh. Harakatnya enggak. Li Khalidin. Untuk siapa ya Ustaz itu? Liman hadhihi. Hah? Punya Punya siapa ini? Ini artinya punya ya. Punya siapa? Punya siapa ini? Ini punyanya Khalid. Hadihi li Khalidin. Ya. Oke. Tadi siapa? Mbak Ismi ya tadi? Iya. Oke. Yang belum siapa ya? Ibu Nur Halimah belum ya? Ustaz. Udah? Coba baca ini. Ya, ini 3 nih ya. Banyak ya. Coba. Ad- ada rojatun Ada rojatu anasin hadhihi. Ada rojatu anasin hadhihi. ada rojatu anasin hadhihi lah hadhihi darrojatul umari Darrojatu ammarin. ammarin hadhihi jadi datun wadarrojatu anasin qodimatun. Iya. Itu ya. Masya Allah. Darrojatun artinya apa? Sepeda. Betul, sepeda. Selanjutnya. Ini ya. Nah, ini ada yang nggak tahu artinya? Coba. Apa artinya mil'akotun? Ada yang tahu mil'akotun? Sendok. Betul, sendok ya. Ada yang tahu artinya kidrun? Panci Ustaz. Panci. Bukan panci ya, Pak kidrun. Bukan panci. Apa? Guci. Guci. Ini kayak gini, masa gini panci? Karena itu kita buat masak Ustaz. Kalau Gucci Guci.
Ini bukan panci ya, panci mah gimana? Ini ada langsingnya ditutupnya nih. Guci. Tahu Guci Bu ya? Mana mendefinisikan Guci? Itu Guci. bukan Gucci kok. Bukannya ini ya Ustadz ya, soalnya ngelihatnya itu kan kayak tempat buat masak ya. Kalau Kayaknya Gucci itu kan biasanya vas bunga ya. iya sih, tapi dari segi terjemah kamusnya Guci Bu. Itu Guci Gucci. atau ketel, ketel apa ketel? Ya, tempat air minum. Nih, artinya tuh cuman Guci sama ketel. Guci, ketel, priuk, priuk apa lagi? Tahu. Nah, yang penting Guci ya. Nah, ini jangan kebalik ya, ini kidrun. Nah, kalau dal sama ro-nya dibalik jadi kirdun, itu artinya jadi monyet. Ya. Nah, kalau gini, ro sama dalnya dibalik itu artinya jadi monyet. Jangan kebalik. Nah. Bakorotun, sapi betina. Anfun, hidung, famun, mulut. Udah ya. Fallahi, tani. Berarti bakorotul fallahi, sapinya petani. Ya. Yang ditanya lagi terjemahnya. Anfun apa Ustaz? Hidung. Hidung. Ustaz, kalau falah kemenangan lamnya pendek ya Ustaz? Bedanya panjang, sama-sama panjang. Tapi yang satu mah ada tasdid, yang ini yang sono nggak ada tasdid. Ya. Hmm, Yang kemenangan mah nggak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya itu petani. Tapi kalau nggak ada tasdidnya itu jadi kemenangan. Jauh ya. Hanya gara-gara iya. tak ada tasdid sama tidak ada tasdid ya. Ini ada tasdidnya ya, falah. Iya, ini ada tasdid nih kecil. Nih, Kecil ya nggak? Nah, nih, nih. oh iya. Ya ya Ustaz. Iya. Kalau nggak ada tasdidnya kemenangan, hayya alal falah. Nah, makanya nanti kalau misalnya ada yang jadi muazin, ya, tiba-tiba lamnya ditasdidkan, wah itu artinya jadi petani ya. Marilah merenggut petani. Hayya alal falah, misalnya gitu ya. Waduh. Marilah merenggut Dapat. petani. Harusnya kemenangan jadi petani. Ya, beda jauh ya. Nah, itu makanya tuh pentingnya hafal banyak kosakata ya. Selanjutnya ini sudah ya, sudah saya screenshot. Selanjutnya ini udah. Nah, ini nih. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Uzunun telinga, ainun mata. Kenapa pakai hadhihi? Jadi dalam hal anggota tubuh, ketika anggota tubuh itu berpasangan, maka dia jadi muannas ya, meskipun gak ada tak marbutohnya ya. Makanya pakai hadhihi di sini. Hadhihi uzunun ya karena dia berpasangan. Nah, jadi setiap anggota tubuh yang berpasangan itu dia muannas ya, termasuk pengecualian ya. Nah, ini juga rijlun. Rijlun itu kaki ya. Ibu kalau misalnya ada
ada di kitab bahasa Arab misalnya kayak gini, ya ini harus ditelusuri. Ini artinya laki-laki atau kaki. Ya kalau misalnya rijlun kaki, tapi kalau rojulun laki-laki. Laki-laki. Dia susunan hurufnya sama, tapi dari segi harokatnya berbeda, artinya juga beda jauh. Kaki sama laki-laki beda jauh nggak artinya? Beda jauh ya. Yang satu gender, yang satu anggota tubuh. Kalau laki-laki rojulun ya, Ustaz? Rojulun, ya kalau laki-laki rojulun, kalau kaki rijlun. Apa bedanya dikun sama dajajatun di sini? Dikun ayam jantan ya Ustaz. Ya, dikun ayam jantan, dajajatun Ayam betina. betina, ya. Nah, ini as-salajatu artinya apa? Kulkas ya. Hiya fisallajati. Dia berada di dalam kulkas. Allahmu ini apa? Daging. Ya. Aina kidrul lahmi di mana? Apa ya terjemah yang pas ya? Kalau gucinya daging pas gak? Guci daging. Wadah kali ya Ustaz ya. Wadah ya. Dari Kidru tembikar gitu ya. disesuaikan terjemahnya ya. Kalau memang secara kamus itu artinya guci atau ketel. Tapi kalau misalnya di sini mungkin lebih pasnya wadah ya. Kayaknya sih wadah dari tembikar gitu ya. Kalau lihat bentuknya dari tanah liat. Udah. Udah ya. Di sini nggak ada yang nggak tahu. Itu Ustaz, aina qadirul lahmi. Aina kidrul lahmi. Kidrul. Tadi kidrul itu kan sebenarnya artinya guci atau ketel. Tapi di sini diartikannya wadah, ya. Di mana wadah daging? Nah, gitu ya. Hiya fi salajati, dia berada di dalam kulkas, ya. Salajati kulkas ya. Ya. Ibu kalau pengen cepet hafal banyak kosakata, praktekkan ya. Nanti misalnya ke anaknya, nah bukakan as-salajah. Apa mah salajah itu kulkas. Ya. Nah, tolong ambilkan ini, cucikan mil akohnya ibu nih. Mil akoh tuh apa, Bu? Sendok. Ya. Sekalian anaknya langsung belajar bahasa Arab dari ibunya. Tolong, Nak. Ini ambilkan sohnun ya. Ibu mau makan. Sohnun apa, Bu? Piring. Nah, coba matikan tilfaz. Tilfaz itu apa? Oh, televisi. Ya. Ya. Kalau misalnya mau dicoba. Kalau pengen taunya melengkap, ya. Ibu ketika melihat barang nggak tahu, ibu langsung cari, ya, cari terjemahnya atau kamus, ya. Nah, biasanya
kosakata yang dihasilkan dari ketidaktahuan kita awalnya apa? Karena pengen tahu, nah habis nyari itu jadi tahu. Nah, itu biasanya lebih melekat ya dibandingkan sebatas ngafal. Kayak gitu. Nah, ini coba. Ada yang bisa nyebutin semua kosakata ini dari gambar ini? Mau dicoba? Boleh Ustaz. Coba dari Ibu Fatma coba. Ini apa nih? Kolamun. Ini Sendok mil akotun. ini Buku kitabun. ini Kemeja komisun. ini Albaitu. ini Jam teh apa ya? Jam. Lupa Ustaz. ada yang tahu jam? As-sa'atu. Saatun. Ya, Nah, sangat. ini Saya rotun. ini Babun. ini kaki, Rijlun. ini sepeda, Dada Darajat. darojatun. ya Apa tadi? darrojatun. Nah, Darojatun. ini Jenggot. bukan jenggot, mulut ya. Mulut famun. Nah, ini Tidur. Nah, itu tadi gurkun. Apa tadi? apa tadi Ibu Jama? Tidurun. Kidrun. Kalau sendoknya Mil akwatun. ini. Jadun. Nah, ini mata, Ainun. hidung, Hidung. Anfun. Anfun. Tadi mana uangnya? Uangnya ini 2.000. kunci, Beneran yang di aku yang Kunci tadi miftahun. yang dikasih yang kertas. Taruh bentar itu apa? Setrika. Tadi apa ya? Sebentar saya lupa. setrika ada yang tahu? Mikwatun. Nah, betul. Mikwatun. Mikwatun. Ini kursi, Kursi. Kursiyun. kulkas, Salajatun. masjid, Darajatun. Masjid. Masjidun. ini Saj- pintar, Najm. Mana uang yang Najmun. najmun. yang aku Ya. Nah, Ibu kalau pengen latihan hafalan kosakata ya salah satunya lewat gambar gini ya, dites ya satu-satu ya. Kolamun, mil'akotun, kitabun, komisun, baitun, saatun, sayyarotun, babun, rijlun, darrojatun, famun, mil'akotun, kidrun, yadun, anfun, ainun, mikwatun, kursiyun, miftahun, salajatun, masjidun, najmun. Nah, gitu ya. Kan? Ustaz, untuk kolamun yang ada matan kayak gitu nggak masuk ke dalam kolamun ibu ya Ustaz? Nah, kalau di sini memang kolamun, tapi kalau apa namanya? Kalau misalnya ini pulpennya pulpen tinta ya yang dicelupkan atau misalnya diisi ulang maka jadi kolamu hibrin ya. Tapi kalau di kitab ini dia kolamun ya. Kalau kolaborasi apa Ustaz? Pensil. Oke. Kalau misalnya ini Bu, tadi kan mulut. Kalau ini apa nih? Bahasa Arabnya ini nih. Lihat ya. Ini nih. Apa nih? Kumis. Kumis. Apa bahasa Arab kumis?
Tahu. Asyarib. Nah, ini kumis ya. Asyaribu. Nah, kalau bahasa Arabnya janggut, Lisya. Lisya. al-lihyatu. Ini ya. Kalau bibir, bibir ada yang tahu bibir? Syafatan. Syafatun. Ya, syafatun. Syafatun. Jenggot ini apa tadi Ustaz? Hmm? Jenggot? Ali? Al-lihyatu. Oh, alihyatun. Ini jenggot itu disunahkan untuk dirapihkan ya. Asyaribu disunahkan untuk dipotong habis. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau sendal, Aklun. na'lun. Ya. Menara, menara. Nih, menara masjid nih. Menaranya apa? Mana rotun. Jadi menara itu kayak serapan dari bahasa Arab ya. Ya. Mana roh. Mana rotun. Udah ya. Alis apa Ustaz? Alis. Apa bahasa Arabnya alis? Hajibun. Hajibun. Itu bukan dahi ya? Alis. Alis ini ya? Iya. Hajib. Nah. Ya, ini ya. Tanya Ustaz. Apa? Yang sebelumnya boleh Ustaz. Yang halaman 35. Nah. Iya. Ini yang nomor 5 itu Ustaz. Hadhihi ummu Yasirin. Iya. Apa nanyanya? Iya, itu Yasirin memang kenapa kasrotain Ustaz? Kan nggak ada alif lamnya. Oh iya ya. Iya. Terus kalau untuk yang bentar Ustaz. Yang nomor 4 berarti ada alif lamnya berarti mudarrisi Ustaz. Iya, betul. Jazakallah Ustaz. Ya, Bu. Baik. Ini udah berapa halaman ya tadi ya? Dari 29 ya?
8 halaman tuh ya. Oh. Nah, baik, ini terakhir. Nah, ini kita hendak dimuannaskan ya. Muhammadun tolibun, jadi muannasnya Aminatu tolibatun. Nah, ini cuman ditambah tun aja ya, gampang ya, Bu. Cukup ditambah tun. Oke, coba Ibu Muntafinya nomor 2. Nih, diubah nih. Hamidun tobibun jadi Hamidun ini yang dikotakin apa nih? Jadi iya. apa? Fatimatun Tobibatun. Ya, Fatimatu Tobibatun. Ibu Irma ini Iya, muslimatun. ya, Ibu Nur Halimah bawahnya. An-nafidhatu mughlaqun. Mugla Kin. Ki. Otun. Pakai tun ya. Oh. Ditambah tun. Kan perempuan ya. Ini kita mengubah dari muzakkar ke Mughlaqun. ya. Mughlaqat. Mughlaq itu artinya ditutup atau tertutup ya. Tutup atau tertutup. Jadi jendela tersebut tutup atau tertutup. Mughlaqatun. Ini semuanya pakai ditambah tun aja ya. Oh, yes. Gampang kok. Coba Ibu Fatmawati nomor 5. Nomor 5, mic-nya coba. Itu masih unmute, Bu. Mic-nya. Ibu Fatmawati. Ya, Ustaz. Iya. Ini apa nih nomor 5? Coba ubah dari muzakkar ke muannas. Ar-riyadu. Ngerti Ustaz maksudnya? Ini kan mengubah dari muzakkar ke muannas. Contohnya muzakarnya Muhammadun tolibun jadi Aminatu tolibatun. Hamidun tolibun jadi Fatimatu tobibatun. Huwa muslimun jadi hiya muslimatun. Kalau ini Al-mindi luwasihun jadi Aliyadu wasikhotun. Betul. Ibu Irma udah ya? Sudah, Belum. Ustaz. Sudah. Ibu Azizah nomor 6. Al-qahwatu harotun. Betul. Ibu Nur Halimah udah belum ya? Al-madrasatu Al-masjidu. Oh ya, al-madrasatu. ba'idatun. Ibu Rina nomor 8. Aqalibatu maridatun. Ya, Mbak Ismi nomor 9. As-sayyaratu sari'atun. Ya, Ibu Afrisha nomor 10. Ibu Afrisha nomor 10. Asyamsu jamilatun. Ya, Asyamsu dia termasuk pengecualian ya. Dia karena ada di dalam Al-Quran ya. Wasyamsi waduhaha. Ha itu kan menunjukkan dia perempuan ya. Iya. Kan ya. Nah, maka di sini bagaimana asyamsu dia masuk muannas. Nah, karena yang disuruh asyamsi semuanya pakai perempuan. Oke, di yang terakhir al-abu jalisun jadi al-ummu jalisatun. Baik, dari sini ada yang mau ditanyain nggak kosakata apa? Itu yang nggak tahu? Perintahnya Ustaz yang ala ghirarah apa Ustaz? Hah? Perintah soal tersebut. Maka win jumalan ala ghirorihi.
Ghirorihi. Apa nih Ustaz? Ghiron. Giror ya sesuai dengan contoh ya. Jadi bacalah ya contoh dan juga buatlah kalimat yaitu yang serupa dengan contoh. Ya seperti contoh ala girorihi itu artinya seperti contoh. Seperti atau sesuai ya Ustaz ya. Ya sesuai contoh. Yang sesuai aminatu tholibatun ya. Selanjutnya ada yang nggak artinya nggak ini? Nggak tahu di sini? Apa aja jangan malu ya. Nomor 9. 9. Al-hisonu. Al-hisonu Al-hison kuda. udah sariun Cepat. cepat ya. Ya, kuda tersebut cepat. Ustaz, an-najmu mu'annas apa muzakkar Ustaz? Najm, bintang. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma huwa ama yantiku. Kayak muzakkar ya kalau di Al-Qur'an. Kadang kita menyesuaikan muzakkar muannasnya itu kadang mikirnya lihat yang di Al-Qur'an juga ya. Kadang Al-Qur'an apa namanya dia kalau misalnya Al-Qur'an mengatakan muannas padahal dia nggak ada tanda-tanda muannasnya atau misalnya nggak ada tak marbutohnya ya berarti muannas ya ngikutin Quran. Apalagi yang nggak tahu nih? Siapa Ibu Muntafinya biasanya nanya? Tadi udah banyak nanya Ustaz. Ya nggak apa-apa ini apa yang nggak tahu? Udah insya Allah. Al-Qahwa itu artinya apa Bu? Yang mana? Kopi. Al-Qahwa itu nomor 6. Apa Ustaz? Al-Qahwa itu nomor 6 artinya apa? Kopi. Iya apa itu Ustaz? Nah, kan nggak tahu, nanya. Kopi. Coba Bun Muntafinya, asyayu artinya apa? Mana ya Ustaz? Mobil. Temannya kopi. Asyayu artinya apa Bun Muntafinya? Asyairatu itu Ustaz. Asyayu, ini nomor 6. Asyayu. Asyayu. Nomor 6, halaman 37. Nomor 6 halaman 37. Apa itu? Nah, teh. Nah, kan nggak tahu. Iya. Teh. Harun artinya? Panas. 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 Masa harus ditanya saya dulu buat memastikan? Ayo, yang lain tanya. Apalagi yang nggak tahu sebelum saya pastiin. Tadi al-qahwa apa Ustaz? Kopi, itu udah ditulis ya? Udah ditulis sama saya. Kopi. Jadinya harrotun ya Ustaz. Iya, betul. Al-mindilu apa tuh? Nomor 5. Sapu tangan. Ya, sapu tangan. Nafidatun apa sih? Jendela. Wasihun. Kotor. Kotor. Apalagi yang nggak tahu? Baidun. Jauh. Jauh. Kebalikannya baidun apa?
Qoribun. Qorib. Dekat. Udah ya ini. Nggak ada lagi. Ini udah saya tulis ya di layar. Nanti ini saya TSS. Baik, kalau nggak ada sampai di sini Bu ya. Bentar, Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini ya. Ustaz. Tanya Ustaz, itu qorib, kalau qorib yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sama qorib itu Ustaz. Tentang dekat itu Ustaz. Dan Allah itu dekat gitu Ustaz. Yang mana? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Atau apa? Iya, itu berarti kan kalau di Al-Baqarah kan Allah menggunakannya dengan kata dekat itu dengan qorib ya Ustaz. 186 Akrob kali atau apa? qorib 186 surat Al-Baqarah itu Ustaz. Bentar ya. Iya. Sama yang di surat Qaf, yang di surat bentar, Ustaz. Tidak salah kang ibadi ani fa ini qarib. Ya, qorib Ya. itu artinya dekat ya, sangat dekat. Tapi kalau disandingkan dengan Allah, ya itu otomatis artinya maha dekat ataupun sangat dekat. Ya, nggak dekat doang. Itu qorib ya, emang artinya dekat ya. Makanya bahasa Arabnya mendekatkan diri apa? At-taqor, Taqarrub. taqarrub. Iya. Kalau misalnya apa? Saya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, Kami itu dekat dari urat urat nadi. Nah, itu lebih dekat akrobu. Ya, nanti Bapak Ibu bakal belajar terkait dengan isim tafdil. Isim tafdil itu bermaknakan lebih atau paling. Misalnya, bahasa Arabnya bersih apa? Nazifun. Berarti lebih bersih. Anzofu. Nah, nanti belajarnya di level 3 ya. Ini ba'idun, jauh. Lebih jauh, ab'adu. Sari'un, cepat. Lebih cepat, asro'u. Jamilun, indah. Lebih indah, ajmalu. Wasihun, kotor. Lebih kotor, ausahu. Nah, gitu ya. Habis itu tadi qoribun, dekat. Lebih dekat, akrobu. Itu namanya isim tafdil. Tapi nanti belajarnya di level 3. Ya. Dari asal kata yang sama berarti ya Ustaz. Iya, semuanya berpolakan af'alu. Ya. Af'alu, ausahu, ab'adu, semua polanya sama ya. Semua polanya sama. Ya, nanti level 3 ya. Yang sabar. Masih jauh, Ibu. Ini baru pertemuan keberapa? 3 ya? Atau 4? Ya, sabar, Ustaz. Masih 5 bulan lagi, insya Allah kemungkinan. Oke, baik. Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada. Oke, ini udah malam ya. Ya, kalau udah 1,5 jam ke atas, khawatir konslet nanti. Ya, nggak masuk. Ini udah 39. Yang penting nanti ujian pertengahan sampai halaman 60-an aja. Udah. 37. Ingat-ingat Bu ya, kadang saya lupa sampai sini ya. Nah, sampai sini. Ingat-ingat ya, kasih tanda di bukunya. Ya Ustaz. Ya, kasih tanda. Soalnya saya biasanya lupa.
Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka Fadistaudanaka ma'allamtanahu ma'allamtana fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inna hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina ya rabbal alamin. ya rabbal Ini tuh alamin. pertemuan ketiga ya sebenarnya Bu ya? Atau keempat? Ketiga ya? Ustaz, Keempat. Iya. iya keempat Ustaz. Keempat. Ketiga, Ustaz. Kan pertemuan lalu kan nggak libur kita. Ada di rumah Ibu Muntafinya saya. Ramadan libur. Iya. Ramadan Ah, libur nggak? lihat nanti, nggak tahu. Iya. Kemungkinan besar kita sampai di sebelum Ramadan itu udah pertemuan ke-7. Kan perjanjiannya ketemuan 8 itu UTS ya. Nah, Pertemuan keempat ini ya. ke-8, pertemuan ke-8 mid semester, mid daurah. Nanti ya kalau misalnya Ramadan ya berarti kalau ini ya mid ya, tapi kalau untuk setelah midnya nggak tahu. Ya, Ramadan tetap ada kelas, Ustaz. biasanya nggak ada ya biasanya ya kalau sebelum-sebelumnya. Nanti ya tahu Ya. Ustaz Miftah. Disepakati aja saja Sim. Disepakati aja. Masih nanti aja, Ustaz. Nanti aja seminggu sebelum Ramadan. Jangan sekarang. Masih Iya. sebulan lagi nanti. Ya, Ya, masih lama ya. masih lama. Ya, nanti aja. Oke. Jazakallah, Ustaz. Ya, ini ya. Kalau perbanyak hafal kosakata ya, minimal ya kosakata yang saya PDF-kan ya. Dihafal. Ini kan udah pertemuan 3, berarti ya hafalkan yang liko 3. Ya, kalau syukur kalau misalnya pengen cepet 5 liko sekalian sekali setoran misalnya nggak apa-apa ya saya terima. Mau 5 liko sekalian semua. Ya, bebas ya. Tapi ya setidaknya minimal 1 liko 6 kosakata. Jangan sampai seminggu tuh sama sekali gak ngafal kosakata ya. Waduh, seminggu ngapain aja gitu. Setidaknya tidak melupakan ya. Ya, oke, kita cukup. Tadi udah doa ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Ustaz.